Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget Tribuners ya. Siang ini ketemu lagi bareng sama gua Ugi di Tribun Garage. Nah, Tribun Garage edisi hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Hari ini kita bakal ngobrol dengan teman-teman dari IAS. Nah, IAS itu apa? Kita bakal langsung kenalan aja nih. Ada siapakah gerangan yang sudah duduk di samping diriku ini, diriku so manja gitu gua hari ini ya. Siang Om. Selamat siang. Selamat siang dengan Om Papo. Om Papo. Kembali. Om Papo kembali. Nah, Om Papo kali ini main ke Tribun Garage sebagai pembina di IAS ya. Penasehat di IAS. IAS Regional Lampung. IAS itu apa sih Om kepanjangannya? IAS. Indonesia Automotive Society. Oh, Indonesia Automotive Society. Nah, ini apa ada hubungannya sama sosialita? Oh, enggak ya. Beda ya. Ini otomotif ya, society. Nah, Om. IAS Regional Lampung berarti pusatnya di Jakarta, Om? Otomatis di Jakarta. Oh, pusatnya di Jakarta. Di Lampung sendiri sudah berapa lama nih Om Regional Lampung ya? Regional Lampung ini ada di 2017 sudah mulai ya. 2017. Cuman masih belum terbentuk. Oke. Baru mengumpulkan member. Gitu. Kita musda pertamanya itu 2018, saya lupa bulannya lah. 2018 kemarin. Hotel Said ya. Hotel Said. Ya. Oke, iya. 2018 Hotel Said ya. Oke, terus September 2018. September 2018 di Hotel Said. Jadi terbentuklah kepengurusan untuk regional Lampung ya. Regional Lampung. Gitu Om ya. Nah, ia sendiri untuk membernya ini teman-teman komunitas di otomotif all atau roda 4 saja atau gimana Om? Jadi IAS ini khusus roda 4. Khusus untuk roda sementara 4. ini ya. Untuk sementara ini. Oke. Oke. Saya nggak tahu ke depannya gimana nanti. Masih roda 4. Dan yang tergabung adalah klubnya ya, bukan orangnya. Oke, jadi bukan personilnya. Jadi sebagai tergabung sebagai membernya IAS itu adalah klubnya gitu. Nah, kalau untuk di Lampung sudah berapa di Lampung member ada yang tergabung kalau di IAS? Di nasional ya. Di nasional? Itu 116. Di nasional 116. Banyak kalau di juga. Lampung itu lebih kurang 36 lah udah. 36 member ya dari 36 klub. Ya, yang sudah terdaftar sebagai membernya IAS. Karena IAS ini begini Om. Dia mengikuti yang di atas. Jadi yang terdaftar yang terdaftar dulu tuh yang di atas. Oke, berarti kalau pimpinan pusat atau pimpinan nasionalnya tergabung di IAS, otomatis yang di daerah tergabung secara otomatis. Oke, berarti misalkan contoh kayak DGCI misalkan gitu ya. DGCI di pusatnya tergabung di IAS pusat, otomatis regional Lampung tergabung nomor juga. 061 gitu. Nah, jadi member yang ke-61. Itu otomatis di IAS tergabung juga di regionalnya. Regional tergabung. Oke, jadi kalau IAS ini untuk di daerahnya selain Jakarta itu sebutannya regional gitu ya Om? Regional ya. Jadi Lampung regional Lampung gitu. Nah, ini yang membedakan di sini ya ada juga sih chapter, cuman kayaknya itu belum terbentuk deh chapter. Belum terbentuk ya, tapi karena kayak Lampung umpamanya kan DGCI itu ya. Kebanyakan klub nasional itu yang berbasis nasional itu kan dia chapternya Lampung gitu. Dia nggak ada chapter yang di Lampung Tengah. Dia tidak ada ya, betul. Karena kan penyebaran mobil ini kan nggak tidak semua rata gitu ya. Tidak semua rata gitu loh. Oke, jadi mungkin ada klub yang udah ada chapternya di kabupaten-kabupaten. Oh ya. Itu bisa dibentuk chapter. Jadi regionalnya di Lampung, chapternya di kabupaten kotanya, begitu mungkin ya Om ya. Oke. Jadi provinsi. Jadi IAS itu pusat, provinsi, kabupaten kota. Oh, turunannya seperti itu. Iya. Nah, IAS sendiri Om kan banyak sebetulnya sebetulnya IAS ini sebagai wadah ya. Wadah untuk teman-teman otomotif. Bukan atau gimana? Teman-teman otomotif, wadah untuk klub dan komunitas. Oh, wadah untuk klub dan komunitas di otomotif, khususnya roda 4. Iya. Oke, berarti hampir seperti IMI atau gimana? Yang beda gimana? Kita kan kalau IMI kan undang-undang yang melindungi. Oke. Ya kan? Kalau IMI kan semua induk
Semuanya induknya ke sana. Otomotif ke IMI kan gitu. Termasuk IAS, termasuk member of IMI. Member of IMI. Ya. Oke, berarti ini seperti apa nih Om jadi IAS ini? Menaungi komunitas gimana nih maksudnya ininya? Secara visi dan misinya deh. Gitu. Ya, dia menaungi komunitas yang tergabung di IAS. Di tempat sharing aja, tempat sharing, tempat berbagi gitu. Iya. Dan saat ini lebih fokus kepada wisata. Oke. Program-program prawisata. Program prokjanya lebih ke wisata ya. Wisata dan baksos, bakti sosial. Baksos ya. Oke, karena memang mungkin mengangkat isu sekarang kali ya Om ya. Mengangkat isu sekarang yang memang pariwisata juga sedang ingin diangkat kembali oleh pemerintah daerah kan gitu ya Om ya. Terus juga memang isu-isu yang mungkin dengan adanya pandemi ini banyak yang terkena imbasnya gitu. Jadi sosialnya juga berjalan gitu ya. Oke, keren juga nih Om. Nah, 30 kurang lebih 30 member yang 30 klub 35-an lah ada yang tergabung di IAS ya, tergabung di IAS. Kalau misalkan gini Om, misalkan ada salah satu komunitas gitu ya. Untuk di pusatnya mereka belum tergabung, tapi atau mungkin ini komunitas ini hanya komunitas lokalannya, misalkan katakan komunitas ini hanya ada di lokal Lampung gitu, misalkan otomotif roda 4, dia ingin tergabung ke IAS bisa gitu? Bisa. Ya. Oke, bagaimana itu Om? Syaratnya? Syarat dan ketentuan. Udah kayak kartu aja syarat dan ketentuan. Dia punya member, dia punya chapter. 3 chapter, minimal di 3 provinsi. Oke. Katakanlah di Palembang dia punya 1 chapter, kemudian di Banten punya 1, Lampung 1. Nah 3 provinsi kan, itu boleh. Oke. Mengajukan ke IAS ke pusat. Berarti tetap yang mendata registrasi tetap dari pusat. Ya. Oke, berarti kan gue bilang tadi, pusat dulu. Baru turun kayak kita di GCI pusat, ke bawahnya pasti IAS gitu. Itu berarti syaratnya minimal 3 chapter mempunyai 3 chapter di 3 provinsi. Ya. Oke. Nah ini agak berarti keseriusannya lumayan tingkat tinggi juga. Lumayan. untuk IAS ini ya. Keseriusannya lumayan tingkat tinggi juga. Nah terus gini Om. Di Lampung dari 2018 berarti udah ke 2 tahun. 2016 itu udah ada. Sudah ada. 2016 cuman baru kumpulan-kumpulan gitu kan, belum ada mengerucut untuk kepengurusan. Gitu. Oke. Nah kalau untuk kepengurusannya sendiri itu berapa lama masa jabatannya? 2 tahun sama. 2 tahun. Berarti kalau 2018 tahun ini sudah mau musda lagi dong? Udah mau pensiun. Udah pensiun ya? Udah pensiun. Berarti sudah mau digelar untuk musda lagi. Iya. Nah, tapi kan masanya masih di masa pandemi gini, gimana musdanya itu? Mungkin kita lihat petunjuk lah ya, karena belum ada petunjuk ya. Untuk hilalnya belum terlihat. Iya. Bagaimana bentuknya era new normal di Lampung juga kita kan belum jelas ini kan. Ya, standarnya, aturan mainnya seperti apa gitu ya Om ya. Nah, kalau kita taunya cuman new normal gitu. Iya. Tapi new normal yang seperti apa belum. Seperti apa di Bandar Lampung kita nggak tahu. belum ada rulesnya ya, rules yang pakemnya seperti apa gitu ya Om ya. Nah tapi menyikapi ke new normal nih Om, dari teman-teman komunitas sendiri terutama yang di bawah naungan IAS nih atau dari Om Paponya sendiri deh gitu, teman-teman komunitas ini menyikapinya seperti apa nih? Terutama kan gini, pasti banyak ada juga yang persepsinya salah gitu kan, atau salah persepsi dengan new normal ini karena mungkin juga sudah kangen lama nggak kopdar gitu kan. Ini menyikapinya gimana tuh Om? Ya saya lihat ya setelah kesini itu dari akhir-akhir ini ya sudah banyak klub yang melaksanakan kopdar ya. Oke. Walaupun mereka juga tetap memperlakukan protokol ketat ya. Iya, standar gitu, protokol kesehatan ya. Oke. Tetap harus dipakai itu. Harus dipakai tetap Om ya. Membatasi enggak? Maksudnya membatasi jumlah member yang ikut kopdarnya seharusnya. Cuman kan kita di dalam membatasi ini kan
juga sulit Om. Agak sulit ya Om ya, apalagi udah kangen ya. Ini nggak boleh ikut gitu kan? Gue nggak bisa pasti. Waduh, udahlah gue gitu. nggak jadi lah. Iya, lu besoknya baper lu keluar grup ya nggak? Kan gitu. Tiba-tiba live grup ya? Ya tinggal kita aja deh. Iya. Keluarkan protokol kesehatan. Iya betul. Dari pengurus klub. Itu yang rule itu yang diikutin. Rule itu. Nah, untuk Ia sendiri ada nggak maksudnya planning ke arah sana gitu? Maksudnya kita mensosialisasikan sama teman-teman komunitas bahwasanya oke, walaupun sekarang sudah digembor-gemborkan si new normal gitu kan, tapi tetap kita ada beberapa aturan, rules, protokol kesehatan yang harus kita tetap jaga gitu. Secara organisasi belum ya, belum dilakukan. Ya, gitu. Tapi secara person, saya sebagai penasehat sering ditanya, Om gimana sih Om? Ini kita mau laksanakan touring ke sini nih. Protokolnya gimana? Caranya gimana? Itu. Oh, oke. Sharing ya. Dari klub tetap sharing sama gitu. Om Papo gitu ya. Oh, oke. Nah ini Om, LCC nih, LCC mau LCC mau ini. Mau ke mana? Muara 2 nih. Iya. Nah, gue bilang ini masa pandemik, lu terapkan protokol. Ya betul. Begini protokol nih, gue share nih protokolnya. Tinggal lu edit. Oke. Nah ini aturan SOP touring jauhnya, lu edit deh gitu. Oh keren juga. Ini si LCC mau touring dia ke Muara 2 sana. Wih boleh juga. Itu LCC itu kalau nggak salah kan cewek semua kan? Lu nggak? Kapan gitu touring bareng yuk? boleh om. Nanti coba gua senggolin kecapnya nanti om. Ya Om Cap, ya diajakin touring bareng. Gua tanggal 18 touring nih. Lah kemana Om? 18 ini? 7 kabupaten 1 kota. Wih 7 kabupaten 1 kota. Berarti wih gila jauh itu dong. Jauh banget dong. Berangkat lintas barat pulang lintas tengah ya. Oke, tujuannya kemana tuh? Pantai Jukung dong, berburu sunset. Oh Labuan Jukung ya? Berarti dari sini lewatnya Kota Agung. Kota Agung turun ke bawah gitu ya, terus naik ke atas dong. Ya, abis naik kan turun Om. Jadi sampai ke Labuan Jukung. Tapi memang bicara Labuan Jukung ini memang lagi ini juga ya, lagi in juga maksudnya banyak wisatawan juga yang sana kan ya. Ya. Jadi ini salah satu program juga ya mengangkat wisata itu ya. Iya, mengangkat wisata juga. Karena kan mungkin kalau yang selaras lah sama programnya IAS juga mengangkat destinasi wisata. Berarti 7 kabupaten kota lumayan juga Tom. Dari sini berarti kan Pesawaran Pringsewu ya. Iya. Terus Tanggamus. Ya kan Pesawaran Pringsewu Tanggamus. Iya, Tanggamus Pesibar. Lambar. Lampung Utara, Lampung Tengah. Wih, iya balik lagi Bandar Lampung ya. Wih, keren. Itu rencananya nginep apa gimana Tom? Nginep ya? Berapa lama Om? Sehari dong. Sehari doang. Minggu doang. Berapa KR rencana? Yang sudah terdapat 15 gitu. 15 KR. Wih, keren tuh. 15 KR tuh sama LCC. Di rencananya sih kalau ketemu di Kebun Raya Liwa kan keren. Ya betul. Emang LCC di tanggal yang sama juga? Di tanggal yang sama. Mereka lewat sini, kita lewat sana. Oh, oke. Mereka lintas sana. Ini ketemu di Kebun Raya Liwa. Wih, keren tuh Om. Waduh, kalau bisa ngikut, kayaknya kita tag, kita shoot, terus coba kita senggol-senggolin di Tribun Garage, kayaknya seru juga itu Om. Iya. Coba nanti ada yang mau ikut? Kita Nang mau ikut touring ke Liwa? Ada coba kita kondisikan waktunya Om. Nah, enggak gua ngomong-ngomong udah kontak ketua BED IAS regional belum nih? Oh, Om Eko. Tante Tiroy. Iya, harusnya kita bareng sama Tante Tiroy ini. Tapi katanya si Tante Tiroy dia pecah ban. Lagi ada trouble pecah ban, dia lagi cari ban karena kenapa aku sobek apa gimana gitu. Ya mungkin nanti nyusul kali kalau ini sempatan. Nah, tadi saya udah bilang ditungguin sama Om Papo di sini. Masih mau jadi BID enggak ini? Apa enggak gitu ya? Iya. Oke. Nah, Om, balik lagi ke IAS-nya sendiri, Om. Selain memang menawan kita bicara tadi
di new normal juga sudah mulai share protokol kesehatan dan segala macam halnya. Rencana musdanya kapan tuh Om? Kalau memang kan ini 2020 kan habis berarti masa jabatan yang kemarin. Itu rencana musdanya kapan Om? September lah mungkin. September kemarin ngobrol-ngobrol sama Ketum Eko. Ya udah gue bilang kita ketemu. Udah bosan tah kata gue sini. Udah bosan tah gitu jadi gitu. Mau pensiun. Harusnya Om Eko juga hadir tapi kemarin dia ngomongin juga, aduh sorry Om berhalangan nanti mungkin. Ya saya bilang ya udah gue juga udah kontekan sama Om Papo sama Tante Tiroy bilang gitu ya sudah katanya nanti inilah oke. Padahal kalau hadir seru juga dong. Seru kita Tante Tiroy enak ngomong gue. Ya ngobrol. Kita kogekin habis ya. Kita kogekin habis ya. Kayaknya dia udah feeling gitu makanya bannya pecah dia. Yes. Indonesian Automotive Society. Untuk apa namanya kalau di Jakarta sudah berapa lama Om berdirinya si IAS sendiri? 30 Agustus 2015. 30 Agustus 2015. Ya, hafal. Baru lihat. Luar biasa bener. Pantesan handphonenya nggak ditaruh-taruh, nyontek ternyata. Jadi dari 2015 ya Om ya, 2015 sekarang 116 membernya. Oke. Jangan lu suruh gua sebut. Nah, banyak nih 116. Banyak. Contekannya panjang ya. Iya. Contekannya panjang. Termasuk klub lu di IAS juga kan? Oh iya. Graffiti ya enggak? Ya lo Om Graffiti. Enggak disenggol-senggol nanti gua dijapri lagi karena kecapean. Nah, Om bicara si IAS untuk struktural keorganisasiannya bidang-bidangnya apa aja tuh? Kalau bidang itu menyesuaikan kondisi daerah ya. Oke. Apa yang berkembang di daerah gitu ya. Sesuai kebutuhan yang di daerah. Yang pasti itu bagian yang di atas itu ada penasehat. Terus ada dibagi dua nih ya. Ada satu presidium. IAS, ada badan eksekutif. Oh, oke. Udah kayak mahasiswa dong badan eksekutif. Kan gitu. Oke. Yang kerja lah. Yang kerjanya. Badan eksekutif ini. Oke. Gitu. Kalau di presidium dia berkumpulnya para dedengkot, ketua. Para ketua-ketuanya ya. Ketua-ketuanya di situ. Kalau ininya karhunnya ya. Iya. Sesepuh-sepuhnya di situ ya. Wah, para dedengkot ya. Jadi di presidium. Iya, di presidium. Oke, kalau di badan eksekutif itu bisa ditunjuk oleh perwakilan klub. Oke, perwakilan dari setiap klub yang tergabung di IAS gitu. Iya. Oke. Dan ditentukan di Musda. Di Musda, Munas. Siapa perwakilannya nanti ya, gitu. Oke. Waktu itu sempet sih, waktu pas Musda 2018 itu gue sempet juga tuh, waktu itu kecap kita masih si Om Eman. Eman. Dia cepet. Wakil itu masih dong sampai sekarang. Oh. Masih wakil ketua. Oh dia. Wakil ketua presidium masih. Masih Om Eman wakil ketua. Nah jadi dia sempet ngajak buat apa namanya perwakilan ke IAS. Nah, pada saat itu gue berhalangan akhirnya Richard kan. Yang ke situ kan Richard kan yang ke situ. Gitu. Nah, coba kita lihat 2020 ini seperti apa Om perkembangannya. Lu titip kopel aja kalau masuk. Kopel aja. Kopelan nama Om ya. Namanya Tribun Geret ya. Kopelan nama. Tapi memang ini apa namanya kalau gue sih ngelihat di Lampung khususnya Om ya, otomotif ya di Lampung ya. Sebetulnya perkembangannya ini oke, kalau menurut gue gitu. Cuman mungkin perlu ada sesuatu polesan lagi gitu Om. Polesan lagi supaya lebih gitu. Kalau menurut Om Papo gimana tuh Om? Iya. Gitu. Iya, harus lebih apa ya gue bilang berinovasi lagi nih untuk pengurus-pengurus IAS maksudnya ya. Iya. Gitu loh. Karena di sini ada teman Pol, ada IAS, gitu kan. Ini semua paguyuban semua ya kan. Paguyuban. Gitu. Berkolaborasi akan lebih bagus. Gua berkolaborasi kan gitu. Apalagi gua di sini penasehat, gua di sini penasehat. Nah, gitu. Cocok dong. Kan gitu. Gitu. Cuman kayak
ini ya tadi belum. Mungkin ritmenya kali, frekuensinya yang mungkin coba diklikin lagi gitu ya Om ya. Karena kalau gue lihat sendiri dari teman-teman klub otomotifnya sendiri yang ada di Lampung, kreativitasnya jos semua loh, gitu. Kreativitasnya jos semua. Seperti besok ada Om Aris, KCL. Besok kesini. KCL atau Karimun. Bukan Karimunnya dia. Iya, Karimunnya. Kan dia Black Car juga. Iya, Black Car juga. Tapi ini Karimunnya karena kemarin gue lihat kan baru ada acara juga tuh, bakti sosial dan lain-lain gitu kan. Ajak sini, jadi kita sempat nge-repost posternya punya Om Papo juga, Yas. Wah ini mah sohib gua katanya. Dia ngechat dia nge-reply ke saya kan. Ini mah sohib gua Om kata dia gitu. Oh iya, waduh kenapa nggak dibarengin ya, beda acaranya, beda nanti. Ya, kalau bukannya apa-apa, kalau digabungin kita kan ruangannya terlalu luas nih gitu kan. Nanti kita nggak physical distancing, banyak netizen yang agak gimana gitu kan ya Om ya. Nah jadi memang dilihat dari situ tuh Om, kembali lagi kreativitasnya sebenarnya oke gitu kan. Tinggal bagaimana kita bisa semakin yang ada di badan eksekutif, badan di presidium bisa ngeramu nih. Ya, nah itu racikannya itu Om supaya bisa kita gitu kan. Pernah touring merah putih ya. Pernah kita melaksanakan touring merah putih. 2018 kalau salah. 2018. Ya, ke Mutun. Ke Mutun. Gua kalau nggak salah pernah ikut yang kopdar itu bareng Iyas di Bumi Kedaton. Waktu itu, ya kan. Sekalian juga pelantikan kepengurusan kalau nggak salah waktu itu ya. Pelantikan pengurusan. Tuh rame loh waktu itu. Gua juara fotonya gua ya. Lu juara foto ya? Iya. Waduh, gua juara like terbanyak gua. Oh, like terbanyak. Iya. Oh, tapi yang sampai rebahan gini fotonya. Oke, ya, benar. Nah, kalau kita waktu itu dapat penghargaannya itu paling tepat waktu. Oh ya, gua tahu. Begitu gua nongol, gerak kunci dan nongol nih kata gua. soalnya si Kecap udah ini, kita jangan telat, berangkat duluan kita kan. Iya. Nah, karena memang kan tracknya agak lumayan nanjak ya. The best on time ya. The best on time waktu itu. Iya, the best on time kita dapat waktu itu. Nah, ngobrol itu seru loh sebetulnya. Ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau gue sendiri ngelihat di Villa Gardenia pernah kopdar Bias juga. Oke, gua nggak ikut waktu itu. Mutun ya. Kemudian di Pekor ya. Oh, tapi gini Om, dilihat dari keseluruhan deh, baik di IAS ataupun juga di klubnya masing-masing ya, bicara kopdarnya nih Om, ataupun juga bicara kopdarnya ya, kopdar yang besar gitu ya, bicara kopdar yang besar. Sebetulnya tidak dilihat acara itu gimana, ngumpul sore bareng udah seger pasti. Seger. Iya kan? Lu ngerasain kan yang di Bumi Kedaton? Iya. Habis itu tapi seru kan? Seru kan gitu. Seru kan? Duduk di depan ya gitu. Wah, bercanda foto segala macam, ya asik gitu Om. Asik, jadi sebetulnya nggak ada acara khusus kan? Nggak ada sesuatu yang acara khusus. Dia kumpul, pasti rame. Horenya, yang penting horenya dapet itulah. Ya mau nyanyi palsu juga penting joget gitu kan. Gitu. Nah, mungkin ada nggak Om kepikiran ini dengan adanya si pandemi ini Om ya? Mungkin kalau kita melihat sisi positif, ada nggak kemungkinan yang akhirnya bisa membuat pada saat kita akan kopdar lagi gitu, ini membuat lebih hore apa enggak menurut Om? Kalau ngelihat sekarang aja ini klub mengadakan touring atau ngadakan kopdar, antusias ya. Lebih dari yang kemarin malah. Beda ya? Iya. Kan gitu. Apa ini pengertian new normal nih? Normal baru nih begini kata gua kan gitu. Tapi mungkin lebih ke karena tertahan beberapa bulan kemarin yang memang pergerakannya kan terbatas gitu ya. Nah mungkin berarti kita bisa ambil sisi positifnya juga ya Om ya. Dengan adanya pandemi ini rasa kangennya lebih menggebu-gebu ya. Nah ya mungkin lebih mempersempit, lebih bisa
jadi sedikit Om nantinya member stiker. Ya, semoga itu member stiker. Jadi lebih pada aktif kan? Soalnya kan jarang ketemu ya kan, jadi lebih pada aktif. Ngomong member stiker, gue barusan tadi kemarin malam gue ngoceh-ngoceh di grupnya enggak. Oh. Iya. Udah ambil aja duit lu 200. Iya. Daripada lu jadi memstick ya. Tapi itu memang apa permasalahan tuh bukan permasalahan ya, maksudnya warna yang ada di semua komunitas itu warna pasti ada warna itu semua, gitu loh. Pasti ada warna itu. Nah, kalau cuman kan ketika kita ngoceh-ngoceh kan ujungnya kan pakai emot ketawa. Emot tawa. Iya. Walaupun marah juga ya kan. Iya. Nah Om, tapi gini Om, kita sharing aja nih Om, sharing aja ya. Mudah-mudahan teman-teman komunitas lain juga lagi stay tune juga di sini. Kalau dari versi Om Papo sebagai penasehat gitu ya, mengatasi warna yang tadi memstick ini, kira-kira ada satu solusi nggak sih, maksudnya supaya gimana sih mereka ini bisa aktif gitu loh, jangan cuman yang penting mobilnya banyak stiker doang gitu kan. Ini masalah klasik sih Om ya. Masalah klasik ya, memang betul banget. Masalah klasik ya. Jadi sejak zaman nenek moyang lah gue mikir mengatasi masalah memstick gini. Ya udah, kebijakan dari aturan masing-masing aja deh. Biar ada aturan masing-masing aja ya. Lu jadi pembaca pasif ya monggo deh. Oke. Kan nggak dipaksa juga ini. Tidak dipaksa ya, betul. Member kan. Betul. Itu harus dari hati ya Om. Iya. Ya? Harus dari hati, betul. Tapi lu jelas kena hari-hari lu pasti kena ngerasain punishmentnya. Orang ribut nih di grup ngobrol. Ya. Lu cuman clear chat. Iya. Mau ngobrol lo, cuman ngintip doang, colok gitu mata. Lu mau ngobrol, lu mulai dari mana nih? Iya. Mulai dari mana kan bingung lo. Bingung, betul. Semakin lama lo nyilem, semakin tenggelam. Semakin lo nggak bisa masuk lagi ke dalam obrolan kan gitu. Betul. Karena udah pasti perkembangannya. Iya. Selalu ini ya berbeda ya perkembangan obrolannya itu, betul Om. Lu udah nggak tahan karena nih grup terlalu aktif, ganti nomor. Iya. Atau di silent ya selama setahun gitu. Iya. Ya tapi gini Om, kalau gue sih, lu kok jadi curhat gak mau lu? Jadi curhat ya? Iya. Sebenarnya mau curhat gue sih Om. Tapi gini Om, kalau gue punya ada sih sempat kemarin juga sempat ngobrol sama kecap kita juga, apa namanya, coba deh kita agak sedikit buat rules. Ya, walau tidak memberatkan, tapi mengarahkan, gitu loh, supaya stay on tracknya gitu. Jadi misalkan kita mau rekrutmen new member, gitu loh. Nah, mereka jangan dulu boleh mereka untuk registrasi. Biarkan saja mereka datang dulu. Kita kopdar kapan, mereka harus datang. Persyaratannya minimal mereka 3 kali lah ikut kopdar dulu sama kita. Kenapa? Karena gini Om. Kita ngobrol chat di WA, pasti kita senggol orang yang menurut kita obrolannya nyambung. Pasti yang lebih kita senggol kan, sering kita senggol. Misalkan kayak gue aja kan sama apa gitu ya, Om kan gitu kan. Nah, dengan mereka ketemu dulu berapa kali kopdar segala macam, pasti akan ketemu kliknya. Oh, gue lebih klik sama dia. Jadi dikala yang dia ngerasa kliknya, katakan si A ini lagi masuk di grup, dia pasti ikut masuk. Karena ngerasa ada temen yang kliknya. Gue kemarin sempat ngobrol gitu sama kecap, gimana kalau kayak gitu tuh Om, supaya gini, kita lebih baik sedikit tapi berkualitas dibandingkan kita banyak tapi jalan di tempat. Gitu kan. Gue sempat kalau menurut Om gimana tuh kayak gitu? Untuk awal kita berdiri ya, misalnya chapter baru berdiri, itu wajar lah dia. Ya. Yang penting member dia banyak. Betul. Karena pembentukan brand ya. Ya. Dia ingin eksis kan. Tentunya di tahun kedua udah mulai seleksi. Ya. Kalau saya nih, lakukan registrasi ulang. Dari yang pertama ini tadi, dari tahun pertama ini. Nanti akan tersaring sendiri nih. Iya. Gitu. Jadi nanti akan kesaring ya, mana yang ibaratnya tebal ya kan. Kalau yang tipis kan pasti lobos. Ini tadinya ini nomor lambungnya warna merah. Di tahun berikutnya ganti warna hijau. Berarti yang warna merah nggak regis kan gitu.
Oh, oke Kan gitu. oke, siap. Kemudian pisahkan. Gitu Pisahkan ya. jadi 2 grup. Ya. Grup besarnya masih nih, jangan lu tak-atik. Iya, betul. Yang aktif di sini. Tapi ini grup besar juga tetap info gitu. Tetap. Yang tadinya nyilem kemudian nongol lagi. Nah, senggolin lagi. Menurut kita dia datang sekali 2 kali kopdar, masuk nih grup baru lagi dia. Iya. Lulus, ya enggak? Iya. Lulus screening, ya enggak? Gitu aja. Iya, benar. Kemudian kalau ada member baru, ya biarin aja dulu. Biarin dulu ya, Om ya. Ya kalau dia regis mah harus regis ya tetap segera karena kewajiban lah regis. Ya, betul. Nah, kita mengajukan NIA-nya, itu yang kita tunda-tunda lihat keaktifannya. Oke. Ini besok ada kopdar wajib ya. Ya. Kita ada inaugurasi pelantikan. Dulu kita lihat dia nge-line up kan nih. Nge-line up hadir nggak? Ya, kalau dia nggak nge-line up, tunda lagi ngeregis ke pusatnya ya nggak gitu dong. Semakin lama dia pakai seragam ya enggak? Tahu dia isa, gua nge-line up aja lah tapi gua nggak nongol katanya. Regisnya NIA udah kirim kan ke pusat, dia nggak nongol. Ayo gua udah line up. Punya NIA nggak punya seragam gitu. Iya. Nah tapi memang betul. Apa namanya uniform ya atau seragam itu kalau gua sih ya, kalau gua mungkin sama juga sama kayak Om Papa ya sama Opa. Itu jadi suatu kebanggaan kita kan. Iya, lo kayak Om Papa sekarang dengan uniformnya IAS kan itu ya kebanggaan sendiri ya karena hati kita di situ gitu kan. Hati kita di situ. Nah, Om. Nggak kerasa nih kayaknya sudah injury time. Sebelum kita berpisah nih, kayak obrolannya seru banget ya Om. Iya. Kita apalagi kalau ada Antetiro ya, tadi ya lebih seru lagi. Cuman gini Om, sebelum kita berpisah Om, apa sih yang sekiranya pengen Om sampaikan nih buat teman-teman otomotif khususnya di Lampung deh, gitu supaya apa namanya ya kita tetap bisa sama-sama guyup, kita sama-sama bangkit, kita sama-sama menghadapi new normal ini dengan sesuatu kreativitas yang new juga deh gitu Om. Kalau saya berharap sih ini klub yang tergabung di IAS nyatu. Nah mantap tuh. Jadi mantap. Dimulai dari grup lah. Ya. Dimulai dari grup, katakanlah menyapa selamat pagi deh. Oh ya jangan lupa ngopi gitu dari 35 lebih ini dia menyapa. Itu kan nyambung pembicaraannya terus. Ya betul. Kan gitu. Betul. Dari sinilah akan tercipta ide-ide yang brilian. Ya. Aktivitas IAS-nya. Mantap. Nah tuh teman-teman. Dimulai dari situ lah. Dimulai dari situ ya. Komunikasi berarti ya. Say good morning. Say good morning. Iya. Kalau istilah gua. Gitu. Istilahnya Om Papo. Say good morning. Kita mulai dari itu. Itu bisa berarti dengan adanya say good morning tadi, gitu kan, adanya akhirnya komunikasi berjalan, timbul ide-ide yang ciamik ya Om ya. Wih mantap. Oke Om, sukses Om untuk tanggal 18 nanti. Salam buat teman-teman. Mudah-mudahan kalau memang waktunya pas dan dapat izin dari tribun, gue coba merapat. Tapi kalau tidak ya mohon maaf. Salam aja buat teman-teman semua. Sukses terus buat IAS, buat DGCI juga, buat teman-teman otomotif di Lampung. Sukses terus. Terima kasih Om Papo. Jangan kapok kalau kita undang lagi ke Tribun Garage ya. Thank you Tribuner semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.